Kalian ingin tahu penjelasan tuntas poin? Apakah kalian siap melihat semua form Robotaro Dawn Brothers? Baiklah, mari kita mulai. Kita mulai dengan alur cerita episode 10. Diawali dengan Haruka yang kembali menjadi mangaka. Sekarang dia telah merilis manga barunya yang menjadi kelanjutan manga dia sebelumnya. Kasus plagiat juga sudah tidak ada dan dia mendapatkan penghargaan manga Jepang yang dihadiri banyak mangaka terkenal di sana. Karena dia telah kembali seperti sebelumnya. Semua temannya menjadi senang padanya dan selalu memujinya. Hal ini terjadi karena Haruka sudah bukan anggota Dawn Brothers lagi. Jadi mari kita kembali saat Haruka meminta keluar dari Dawn Brothers. Jadi beberapa hari sebelumnya, Haruka menanyakan kepada masternya yaitu Kaito, kenapa dia bisa berubah dan Kaito mengalihkan pembicaraan pada poin. Jadi poin ini memiliki nama resmi yaitu Kibi Point. Jadi Kaito memperlihatkan jumlah Kibi Point Haruka kepadanya dan memberitahu Haruka kalau poin Haruka sangatlah banyak, dikarenakan dia telah membantu Taro di pertarungan kemarin. Kalau kalian sadar, kemarin Haruka sangatlah berperan penting. Dari membuatkan Kibi Dango, membantu Taro dalam permainan Daruma-san Gakoronda, menyelamatkan Taro yang hampir pingsan, menjaga Taro saat makan 299 Kibi Dango dan Haruka menggantikan satu Kibi Dango yang hilang. Karena hal itu dia mendapatkan banyak sekali Kibi Point. Karena anggota lainnya saat itu sudah lenyap semua, sisa Haruka dan Taro. Karena Kibi Point Haruka banyak, maka Kaito menawari dia, apakah kau mau memakai Kibi Point-mu? Dengan Kibi Point itu Haruka bisa kembali ke kehidupan awalnya. Lalu Haruka teringat perkataan Momoi Jin tentang admin dari Kibi Point ini. Dan ternyata sang admin adalah masternya, yaitu Kaito. Tanpa berpikir panjang Haruka setuju untuk kembali ke kehidupan dia sebelumnya. Di mana dia adalah seorang siswi SMA dan seorang mangaka. Karena dia sudah bukan anggota Dawn Brothers lagi. Jika kalian ingat, semua kesialan Haruka bermula saat dia menjadi anggota Dawn Brothers. Kembali ke waktu sekarang, setelah acara pemberian penghargaan tadi, Haruka sekarang sedang melakukan jabat tangan dengan para penggemarnya, dan saat itu dia bertemu dengan wanita yang menyalaminya dengan erat, serta memberinya nomor ponsel perempuan itu, lalu perempuan itu berpesan pada Haruka untuk menelponnya jika butuh bantuan. Haruka jadi bingung mendengar itu dan melanjutkan sesi jabat tangan dengan fans, berpindah ke seorang mangaka yang kepo dengan manga Haruka, dia bernama Ippei Sensei. Jika kalian sadar, dia juga ada saat perayaan penghargaan Haruka tadi, dan dia memberikan tepuk tangan kecil pada Haruka. Kembali ke cerita, saat dia membaca manga Haruka, dia malah diganggu penggemarnya yang bernama Oi Naruki. Dia mau minta tanda tangan kepada Ippei yang membuat Ippei Sensei terganggu saat membaca manga. Jadi Ippei Sensei ini diam-diam mau baca manganya Haruka. Setelah dia memberikan tanda tangan kepada Naruki, dia melanjutkan membaca manga Haruka. Namun tiba-tiba, dia diserap oleh Hitotsuki yang bernama Kaizokuki. Setelah menyerap Ippei Sensei, dia melihat manga Haruka dan segera menarget Haruka. Berpindah ke Haruka, dia berkencan dengan Hanamura dan Hanamura ingin mengenalkan Haruka kepada ibunya. Saat Hanamura bicara, Haruka sama sekali tidak mendengarkan dan melamunkan anggota Dawn Brothers lainnya akan bagaimana. Oh iya, meski sudah keluar dari Dawn Brothers, Haruka masih ingat jelas semua yang terjadi. Kembali ke Hanamura, dia memperingati Haruka soal kasus para mangaka yang hilang. Dan tiba-tiba perempuan yang memberinya nomor ponselnya tadi menguntitnya. Membuat Haruka panik dan lari. Saat lari dia minta bantuan Naruki dan Haruka dibawa ke belakang tangga. Di sana Naruki segera menunjukkan wujudnya yaitu Kaizokuki. Segera Haruka terkejut, karena pelaku penculikan orang hilang langsung muncul di depannya. Saat Haruka akan diserang, dia segera diselamatkan perempuan itu yang segera berubah menjadi Oni Sister, menggantikan peran Haruka. Seketika Taro dan lainnya juga datang ke sana. Perbedaan saat Haruka ada dan tidak sangat mencolok di pertarungan itu. Di mana Taro sangat baik pada perempuan itu dan kerjasama semua anggota sangat bagus. Berbeda dengan saat Haruka jadi anggota.
Singkat cerita, Kaizokuki kabur dan setelah itu Haruka menemui perempuan itu di kafe Kaito. Di sana perempuan itu memperkenalkan diri. Nama dia adalah Maeda Marina. Kita panggil Marina saja. Marina lalu menjelaskan soal Hitotsuki tadi. Tetapi dipotong Haruka dengan dia ingin tahu anggota Don Brothers lainnya sekarang. Tetapi sebelum itu Kaito membawakan pesanan Haruka dan Haruka bertanya kepada Kaito kalau ini aku. Mendengar itu Kaito cuma berkata, sepertinya Kaito melupakan Haruka. Setelah itu mereka pergi ke rumah Shinichi. Tetapi Haruka malah berulah, membuat kacau rumah Shinichi. Setelah itu dia ke kantor ekspedisi Taro. Tetapi Taro tidak mengenalnya dan Haruka berulah lagi di sana. Di sini Marina sudah tahu identitas semua anggota Don Brother. Tetapi dia cuma memperlihatkan Shinichi dan Taro. Sepenglihatan saya, para anggota Don Brothers tidak mengenali Haruka sama sekali. Setelah dari tempat Taro, mereka pergi ke kafe untuk istirahat. Tetapi Marina tiba-tiba mengambil pisau dan menusuk sebuah foto di sana. Lalu terungkap bahwa kasus yang dialami Marina sama dengan Haruka. Setelah menjadi Don Brothers, Marina terkena kasus plagiat, membuatnya tidak mendapatkan penghargaan atas dirinya dan pastinya karena dituduh plagiat. Dia pasti didiskriminasi seperti Haruka. Karena hal itu dia tidak bisa lagi memegang kamera dan tangannya menjadi gemetaran. Berpindah di kedai ramen, mungkin, di sana ada Pasayama dan saat pemilik kedai melihat berita, dia terkejut ada Pasayama di berita korban kecelakaan dan Pasayama sendiri ada di kedainya. Pasayama juga bertingkah aneh, dia cuma memakan daging yang ada pada ramen itu dan mengambil milik pelanggan lain juga. Sang pemilik lalu melarang dia. Tetapi kena pukul Pasayama. Akhirnya semua telah pergi dan tersisa Pasayama yang membuat origami kepala kucing, berpindah ke markas Naoto. Mereka bertiga menonton berita juga dan Sonoi menyimpulkan kalau para korban masih selamat, tetapi diserap oleh Juto. Seharusnya Juto itu disegel karena Juto tidak bisa diserang. Tetapi dia terlepas dan para Naoto ingin segera melawan Juto agar bisa segera disegel. Kembali ke Haruka dan Marina. Marina bercerita tentang hobinya. Dia suka memotret pelangi karena ayahnya juga fotografer yang suka memotret pelangi. Karena dengan melihat pelangi bisa membuat orang merasa lebih baik. Karena hal itu Marina juga suka memotret pelangi. Tetapi foto yang dia dapatkan terkena kasus plagiat, membuatnya tertekan dan tidak bisa memegang kamera lagi. Setelah kejadian itu Marina menjadi Don Brothers dan bisa melindungi orang-orang. Mendengar itu Haruka merasa bersalah. Karena Marina menggantikan peran Haruka yang seharusnya menjadi Oni Sister. Tiba-tiba Haruka dijemput Hanamura dan muncul Kaizokuki di sana. Dengan gagah berani, Hanamura lari. Di depan Kaizokuki, Haruka bertanya, kenapa kau cuma mengincar para mangaka? Dan dia menjawab, karena aku ingin menjadi mangaka. Karena tidak punya bakat menggambar, maka Naruki mencuri kemampuan para mangaka terkenal dengan cara menyerapnya. Langsung saja Marina berubah menjadi Oni Sister melawan Kaizokuki dan dibantu anggota lainnya. Tidak lupa Anoni datang meramaikan dibantu muncul Sononi yang langsung menembakkan anak panahnya ke Kaizokuki, tetapi ditangkis Taro. Saat Marina ingin menembak, tiba-tiba tangannya gemetaran dan tidak bisa bertarung. Melihat itu Haruka merasa sangat bersalah dan dia ditelepon manajer manganya. Akhirnya Haruka memutuskan untuk berhenti menjadi mangaka dan menemui Kaito untuk kembali menjadi Oni Sister. Di kafe, Haruka menanyakan apakah Master kenal dia dan ternyata selama ini Kaito cuma berbohong lupa, karena dia adminnya, maka tidak mungkin dia lupa. Setelah menyuruh Kaito mengembalikan dia menjadi Oni Sister, Haruka langsung dipindahkan ke tubuh Oni Sister secara langsung. Karena hal itu, Haruka mendapatkan senjata barunya yang bernama Kanabo. Kanabo berbentuk seperti gada dengan duri-duri mengelilinginya, dan duri ini bisa ditembakkan seperti rudal yang mengincar targetnya. Haruka langsung saja menyerang Kaizokuki sampai tersungkur. Dilanjutkan dia memakai form barunya yaitu Oni Sister Robotaro. Dengan memakai Oni Sister Robotaro Gear, dengan gear itu Haruka mendapatkan armor di tubuhnya. Langsung saja dia menembakkan duri Kanabo ke Kaizokuki. Melihat Haruka berubah, Taro tidak mau kalah dan mengajak semuanya memakai Robotaro Form. Saru Robotaro, merubah dirinya mirip gorila, meski dia kera. Kiji Robotaro, merubah dirinya menjadi burung, kakinya menjadi ekor dan tangannya menjadi sayap. Inu Robotaro, merubah dirinya menjadi anjing beneran dengan 4 kaki. Langsung saja Taro melawan Sononi sampai Sononi kewalahan. Shinichi Tsubasa dan Tsuyoshi menghabisi para Anoni.
sedangkan Haruka masih melawan Kaizokuki sampai Kaizokuki terpental karena pukulan Haruka. Setelah itu mereka memakai finisher Robotaro form mereka yang bernama Robotaro Zan. Langsung saja Kaizokuki dapat dikalahkan dan semua korban kembali. Gear yang muncul dari Kaizokuki adalah Gokaiger Avataro Gear dan muncul di hadapan Kaito. Dan kita diperlihatkan, kalau Kibi Point Haruka sekarang menjadi kosong, karena Haruka sudah memakai semuanya. Setelah itu kita diperlihatkan Marina mendapatkan penghargaan atas fotonya dan Haruka menjalani kehidupannya yang biasanya. Tapi bohong. Saatnya sesi penjelasan. Kita diberitahu nama dari poin yang kita bahas kemarin bernama Kibi Point. Kibi di sini merujuk pada Kibi Dango. Terlihat Kibi Point Haruka sangatlah banyak karena kontribusi Haruka saat menolong Taro kemarin sangat besar, menyebabkan Kibi Point-nya menjadi sangat banyak. Jadi dapat kita simpulkan, kalau Kibi Point ini bisa bertambah jika para anggota sangat berkontribusi saat pertarungan dan membantu Taro. Serta Kibi Point ini bisa berkurang, jika si pemilik Kibi Point ingin menggunakan poinnya untuk keinginannya. Tapi dalam penggunaan Kibi Point sendiri punya resiko. Setelah kita mendapat apa yang kita inginkan, maka akan datang kesialan atau musibah menimpa si pemilik poin yang dia pakai. Karena Kibi Point Haruka banyak, maka Kaito menawarinya memakai Kibi Point Haruka. Dengan Kibi Point sebanyak itu, Haruka bisa melakukan apa saja dan dia teringat perkataan Momoijin soal keluar dari Don Brothers dan kembali ke kehidupan Haruka sebelumnya. Akhirnya Haruka memakai Kibi Point-nya untuk kembali menjadi mangaka dan keluar dari Don Brothers. Kibi Point ini juga tidak sembarangan bisa dipakai. Untuk bisa memakainya, para pemilik Kibi Point harus menemui sang admin yang tidak bukan adalah Kaito. Dengan mengatakan kalau ingin memakai Kibi Point-nya pada Kaito, maka otomatis Kibi Point pemilik akan berkurang dan permintaannya akan terkabul. Untuk bisa keluar dari Don Brothers harus punya banyak poin seperti Haruka. Setelah keinginan Haruka terkabul, dia menjadi mangaka lagi dan merilis manga keduanya yang menjadi kelanjutan dari manga pertama dia. Di sana semua orang bertepuk tangan dengan meriah, kecuali satu orang yang bernama Ippei Sensei. Dia adalah mangaka juga, dia bertepuk tangan kecil atas keberhasilan Haruka. Kenapa dia melakukan itu? Hal itu dikarenakan dia tidak suka ada mangaka yang langsung terkenal. Meski tidak suka pada Haruka, Ippei Sensei masih tertarik membaca manga Haruka. Lalu kita diperlihatkan anggota Don Brothers baru pengganti Oni Sister Haruka. Dia adalah Maeda Marina. Karena Haruka keluar, maka harus ada penggantinya dan dia adalah Marina. Tetapi nasib buruk Haruka berpindah kepada Marina. Sebelum menjadi anggota Don Brothers, dia terkena kasus plagiat atas foto yang dia ambil. Karena hal itu dia depresi dan tidak bisa memegang kameranya lagi. Setiap dia memegang kamera, maka tangannya akan gemetar dan itu terjadi juga saat dia mau menembak dengap Don Blaster. Sedikit info, Maeda Marina atau nama asli aktornya adalah Hiyori Katada. Dia awalnya sudah mendaftarkan dirinya mengambil peran Haruka di series ini, tetapi saat itu dia digantikan oleh Kohaku Shida atau Haruka yang kita lihat dari episode 1 sampai sekarang ini. Selanjutnya ada Hitotsuki yang mengambil referensi Gokaiger bernama Kaizokuki. Nama user Kaizokuki adalah Ooi Naruki. Naruki sendiri memiliki hasrat untuk menjadi seorang mangaka, tetapi dia tidak punya skill untuk menggambar. Karena hal itu dia menjadi Kaizokuki dan mencuri kemampuan menggambar para mangaka terkenal. Kemampuan Kaizokuki ini menyerap korbannya dan korban yang diserap akan menyatu dengan dirinya serta kemahiran korbannya akan dia miliki. Bentuk Kaizokuki sendiri mirip musuh bernama Davy Jones di film Pirates of the Caribbean kedua. Memiliki topi bajak laut dan memiliki banyak tentakel gurita di kepalanya. Kembali ke Haruka. Karena Haruka sudah keluar, maka semua anggota Don Brothers melupakannya, kecuali Kaito yang memang adminnya. Meski dia sudah kembali ke kehidupan dia sebelumnya, kecerobohan Haruka masih tetap ada. Untuk pertarungan para Don Brothers sebelum dan sesudah Haruka keluar juga terlihat mencolok, di mana setelah Haruka keluar, semua anggota menjadi sangat kompak. Berpindah ke Juto yang memakai tubuh Pak Sayama. Dia mengamuk di kedai ramen dan memakan semua daging yang ada di kedai itu. Setelah itu dia membuat origami kucing. Hal ini akan terjawab di episode selanjutnya. Lalu tanggapan para Naoto terhadap Juto. Juto ini seharusnya tersegel dan tidak keluar dari selnya. Tapi anehnya Juto ini keluar. Karena hal ini Sonoi Sononi dan Sonoza harus segera menyegel Juto sesegera mungkin.
karena dapat membahayakan dunia manusia dan Naoto layar atau dunianya Sonoi. Lalu kita diperlihatkan semua form dari semua anggota Dawn Brothers yang berubah menjadi robot Taro. Kita bahas Taro dulu. Untuk Taro mendapatkan armor yang bisa membuatnya berjalan cepat, karena ada pendorong di belakang punggungnya, bersenjatakan Sun Glass Sword yang berukuran agak besar. Lalu ada Oni Sister Robot Taro. Membuatnya memiliki gada bernama Kanabo yang dapat melontarkan duri yang ada pada Kanabo layaknya rudal yang bisa mengejar targetnya. Untuk armornya, Haruka mendapatkan tambahan ukuran tanduk, armor dan yang paling terlihat adalah armor bahunya yang besar. Lalu ada Saru Robot Taro, membuat Shinichi memiliki lengan yang besar mirip gorila. Kekuatan pukulan Shinichi dapat menghentakkan tanah membuat musuhnya terbang. Lalu ada Kiji Robot Taro, merubah Tsuyoshi menjadi burung. Tangannya menjadi sayap dan kakinya menjadi ekor. Kemampuannya dapat menubruk lawan dengan berputar seperti tornado hingga kalah. Lalu ada Inu Robot Taro, merubah Tsubasa sepenuhnya menjadi anjing berkaki 4. Kemampuannya berguling ke musuh sampai musuh kewalahan. Serangan dia mirip mecha serigala di Geki Ranger yang bernama Geki Wolf. Mereka semua juga memiliki serangan kombinasi baru, upgrade dari Momotaro Zan menjadi Robotaro Zan. Jadi serangannya begini, Shinichi menerbangkan Haruka ke atas dengan hentakan tangannya ke tanah, membuat Haruka terbang dan menembakkan misil Kanabo layaknya kembang api. Misil tadi lalu diarahkan oleh Tsuyoshi dan Tsubasa agar kena telak ke musuh dan diakhiri oleh Taro dengan tebasan Robotaro Zan. Cuma begitu, setelah Kaizokuki dikalahkan, muncul Gokaiger Avatar Gear. Dan diperlihatkan kalau Kibi Point Haruka sekarang menjadi kosong. Karena meminta keluar dan kembali itu memerlukan banyak Kibi Point. Tetapi tenang saja, karena Kibi Point ini bisa bertambah lagi jika Haruka berkontribusi lebih saat membantu Taro ke depannya. Jadi seperti itu saja penjelasan episode 10 ini. Untuk penjelasan Kibi Point sudah jelas semua di episode 10 ini, jadi tidak ada misteri Kibi Point lagi. Untuk episode selanjutnya, akan menjadi bencana untuk Tsubasa, karena dia sakit dan Pasayama sekarang mulai agresif, dikarenakan Juto yang ada di dalam dirinya dan mengejar Tsubasa sampai jatuh sakit. Serta episode selanjutnya akan menjelaskan beberapa informasi tentang Juto, jadi jangan sampai kalian melewatkannya. Mungkin sekian video kali ini dan jika ada salah kata mohon maaf. Agar tidak ketinggalan video dari saya kalian bisa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Jika saya belum upload konten Dawn Brothers, kalian bisa mampir di playlist saya. Mungkin ada video yang kalian suka. Akhir kata dari saya dan see you next video. Adios.